Heti Oliati, Duta Wisata Kebumen tahun 2017. Putri Tengah 2019. Selamat datang juga Mbak Faradisa maksud saya. Lebih akrab dipanggil Mbak Faradisa atau Mbak Jasmine atau Anderson, Duta Wisata Kebumen 2019 dan Duta Genre Kebumen 2020. Ya, panggil Disa aja, panggil Disa. Oh, Disa, ya terima kasih. Bayu Pradana, ya Bayu Pradana. Sebentar nggih, Mbak. Ya, Pak. Hari ini sebelum dimulai diskusinya nanti mungkin ini sedikit prolog dulu. Tema hari ini adalah tetap produktif dan kreatif meski di rumah saja. Nanti bisa diceritakan kerja-kerja atau agenda-agenda dari masing-masing narasumber. Yang pertama nanti bisa dari Genpi PI Banyumas. Betul ya saya menyebut Genpi PI Banyumas? PI Perwakilan Purwokerto? Atau Presiden ya, Genpi gitu aja? Presiden Genpi Purwokerto aja. Oke. Sebelumnya selamat datang, sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam forum diskusi terbatas hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi, sharing, dan kemudian saling bisa menambah ilmu dan wacana untuk memberi kontribusi kepada masyarakat di tengah situasi pandemi ini begitu. Baik, saya mulai diskusi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita tiga narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Mas Dede Prasetyo, Genpi Purwokerto, kemudian Mbak Faradisa Jasmine Anderson atau Mbak Disa, dan Mbak Waheti ya, betul. Waheti Aulia Sarase, Duta Wisata Kebumen 2007. Pandemi masih berlangsung hari ini, bahkan kalau kita melihat situasi global, angka kasus di Indonesia masih terus naik, begitu juga kasus kematian masih terus naik. Belum ada catatan kasus turun di Indonesia. Alhamdulillahnya pemerintah juga sudah mengadakan vaksin. Pertama datang ini 32 juta dosis yang dihandle oleh Kementerian Keuangan yang nantinya akan program vaksinasi kepada ASN, kemudian guru dan nakes begitu. Tentu kita semua harus semakin aware dan semakin waspada melakukan perlindungan pada diri kita sendiri maupun keluarga maupun rekan-rekan kita. Bahkan kalau di Banyumas ini angka kasus COVID-nya sudah lebih dari 2.800 dan 80 lebih meninggal. Meskipun angka meninggalnya ini paling banyak adalah usia di atas usia 60. Ada yang usia 40, tapi itu ibu hamil. Nah, ini tentunya kelompok rentan yang harus dilindungi. Melihat dari realita tersebut, tentu kita harus melakukan berbagai terobosan-terobosan. Nah, kemudian terobosan apa yang dilakukan, atau kegiatan atau program apa yang tetap bisa kita lakukan?
sesuai dengan diskusi kita pada hari ini, yakni tetap produktif dan kreatif meski di rumah saja, begitu. Monggo pertama saya kasih kepada kesempatan untuk Mas Dede dari Genbi Purwokerto untuk lebih jauh menceritakan program-program Genbi yang sudah dilaksanakan di tengah pandemi ini. Monggo Mas Dede. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Thohir dan juga saya sapa lupa pada narasumber. Oh iya, ini saya cut dulu. Saya tadi belum lihat nama saya Sakur. Oh, salah ya. Nama Sakur Abdul Wahid, bisa dipanggil Sakur saja. Ini memang pakai Mas Thohir begitu. Oh gitu. Oh ya, maaf. Monggo dilanjut. Iya. Pak Syakur ya. Siap. Monggo. Dan juga Mbak Heti dan Mbak Disa ya tadi ya sebagai kita semuanya nih di Kebumen, luar biasa. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya, nama saya Dede Prasetyo. Saya di sini sebagai Presiden Genbi Purwokerto, Komisariat IAIN Purwokerto itu. Saya masih mahasiswa, saya semester 7. Saya jurusan ekonomi syariah gitu. Jadi kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Alangkah baiknya saya mau menjelaskan dulu ya. Mungkin buat narasumber yang lain nih, Mbak Disa sama Mbak Heti belum tahu nih itu apa gitu. Jadi kalau Genbi Purwokerto itu di bawah Bank Indonesia, komunitas menerima beasiswa Bank Indonesia gitu lebih tepatnya. Jadi di situ para mahasiswa dari 3 universitas di Purwokerto, yaitu UMP, IAIN, dan UNSUD, yang menerima beasiswa dari Bank Indonesia itu. Nah, masa jabatannya adalah 1 tahun. Dan di sini presiden itu sebenarnya ada 3. Ada dari presiden IAIN, ada presiden UMP, ada juga presiden dari UNSUD. Gitu. Nah, kebetulan saya sekarang mewakili juga, karena kebetulan juga sebenarnya ada webinar juga dari BI ini sebenarnya. Jadi anggota saya dialihkan ke sana semuanya gitu, ikut webinar dari BI Purwokerto gitu. Jadi kalau misal bicara soal pandemi ya, pandemi ini kan bencana non alam gitu. Jadi pandemi juga punya dampak yang sangat besar juga, entah bukan hanya dari bidang kesehatan ya, tapi juga bidang ekonomi, bidang sosial itu. Itulah kenapa dinamakan multi crisis gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi organisasi gitu ya, banyak banget organisasi yang awal-awal pandemi itu terkejut gitu loh, terkejut dan juga bingung mau ngapain gitu. Karena ya memang ini adalah bencana-bencana yang tidak bisa kita expect sebelumnya gitu. Kita tidak bisa duga itu semuanya ini bakal terjadi gitu. Dan dari Genbi Purwokerto itu sendiri di awal kepengurusan itu memang udah awal-awal pandemi Covid. Jadi kita program-program yang kita susun, yang kita laksanakan hari ini sampai sekarang ini, nanti sampai Februari, itu program yang memang menyesuaikan dengan keadaan sekarang saat ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi Covid gitu? Ya kita hanya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada gitu. Misalnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah kesehatan ya. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan ya pemerintah, tenaga kesehatan gitu. Nah kita sebagai masyarakat ya kita hanya bisa melakukan tindakan preventif pada diri sendiri lah. Ayo kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga diri kita sendiri agar tidak selalu berkontak fisik, agar kita kita harus melakukan aturan yang udah diaturkan oleh pemerintah, yaitu pembatasan sosial gitu, PSBB dan juga social distancing gitu. Nah, dari sisi organisasi memang Genbi Purwokerto itu bergerak di bidang sosial, lebih banyaknya itu seperti itu di bidang sosial. Tahun kemarin Genbi Purwokerto itu hampir semua program kerja itu terjun langsung ke masyarakat, entah itu dalam bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi itu ya. Karena di Genbi Purwokerto ada 4 bidang itu, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Gitu. Nah, tapi di masa-masa pandemi ini dengan keterbatasan yang ada, Genbi Purwokerto punya prinsip kita tidak membuat acara kita tidak membuat event melihat dari besar atau kecilnya event itu sendiri itu, tapi melihat seberapa manfaat sih event yang kita buat gitu loh, buat diri kita maupun masyarakat. Jadi
Jadi gitu. Jadi dua fokus yang ada jadi sandaran program di Genbi Purwokerto itu ada dua. Yang pertama adalah peningkatan kapabilitas ya, kapasitas building kita, terus dan juga kita tetap melaksanakan program-program yang sifatnya kemasyarakatan lah, sosial masyarakat gitu. Nah itu. Jadi dari selama pandemi dari Maret sampai sekarang ini Desember, Genbi melakukan banyak kegiatan, terutama yang kegiatan yang sifatnya capacity building gitu loh. Misalnya ada Genbi Leadership gitu. Genbi Leadership itu Genbi tentang bagaimana kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Terus juga ada juga Genbi Sharing yang terkait dengan prepare yourself after graduation, apa yang harus kita lakukan setelah kita lulus kuliah gitu kan. Apalagi di masa-masa pandemi ini pengangguran semakin banyak dan juga ekonomi makin sulit. Tentunya perubahan-perubahan itu kita harus siapkan juga dari masa pandemi ini. Kita nggak bisa diam aja. Kita nggak bisa menunggu pandemi COVID ini selesai baru kita bisa mau ngapain lagi. Tapi kita juga harus mempersiapkan dari sekarang ini. Terus juga ada juga Genbi digital marketing gitu kan. Itu pelatihan untuk kita berwirausaha melalui dunia digital gitu. Karena sekarang ya hampir semuanya ya paling eksis adalah digital marketing. Kita berjualan di online gitu loh. Itu hal terobosan baru bagi para UMKM dan usahawan gitu. Ada juga kegiatan yang sifatnya sosial masyarakat tadi, kayak kemarin baru dilaksanakan adalah Genbi Suara, surat anak gratis. Tapi dengan anggota Genbi 200 anggota yang tahun biasanya itu adalah kita semuanya ngikut tuh sana beramai-ramai gitu, kita terjun ke masyarakat. Tapi sekarang ya tidak bisa gitu karena terbatas oleh protokol kesehatan. Kita hanya perwakilan saja sifatnya, terjun ke masyarakat, namanya Genbi Suara, kemarin Genbi sunat anak gratis gitu. Itu untuk anak-anak di Panti. Terus kita juga bekerjasama dengan Dompet Duafa juga untuk melakukan kegiatan sunat anak gratis. Kemarin juga dilaksanakan dan itu tetap menjaga protokol kesehatan. Terus ada juga Genbi Donation juga kemarin di bencana di Cilacap banjir itu kan ya. Nah itu kita juga mengumpulkan dana untuk itu dan juga kita mau untuk itu juga. Terus juga ada juga yang sifatnya lingkungan ya, itu Genbi tanam pohon juga di masing-masing rumah gitu kan, biar semua anggota juga punya kegiatan juga gitu yang nggak cuma via itu daring gitu ya, dalam jaringan, tapi juga mereka melakukan kegiatan sesuatu yang mengatasnamakan Genbi Purwokerto, yaitu kemarin Genbi Genetor namanya, Genbi tanam pohon gitu. Terus seperti itu. Nah, dari prinsip itu ya kita hanya ingin mencoba bermanfaat ya, entah itu buat diri kita sendiri maupun masyarakat. Yang penting di masa pandemi ini kita tetap kreatif dan produktif gitu. Kita jangan terstuck oleh pikiran ya udah pandemi COVID di rumah aja. Apa ini kita yang nunggu selesai pandemi COVID baru kembali. Sedangkan di masa pandemi COVID banyak sekali ya dampak yang negatif maupun positifnya. Kita dipaksa untuk inovasi juga ya, berinovasi di pandemi. Ya seperti contoh ini aja. Sekarang kita kegiatan-kegiatan yang tadinya di konsep secara offline ya, seminar sekarang bisa dilakukan secara online. Tentunya itu kan meningkatkan efisiensi kita dalam membuat acara gitu. Kalau bayangan teman-teman semuanya di sini, kalau misalnya pandemi COVID itu terjadi di tahun 90-an, ya nggak mungkin ada kegiatan-kegiatan kayak gini, gitu. Karena belum ada Zoom ataupun Google Meet ataupun HP gitu. Mungkin itu aja sih dari foto. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Dede paparannya. Bahwa intinya masa pandemi ini Genbi tetap produktif tadi ya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan itu tidak dilihat dari besar kecilnya acara, tapi impact atau dampak terhadap masyarakat. Tadi saya kira juga cukup bagus kegiatan-kegiatannya. Dan ada juga yang menarik, obrolan tentang digital marketing nanti bisa dilanjutkan di luar forum juga saya kira. Oke, selanjutnya saya ke Mbak Disa dulu, Mbak Heti, ini saya ke Mbak Disa dulu. Mbak Disa, kaitannya dengan wisata di Kebumen ini seperti apa? Apakah promosi tetap dilakukan atau kemudian
terobosan apa yang sudah dilakukan atau sudah di sana sudah buka atau belum, atau peran duta wisata sendiri seperti apa nih selama pandemi ini begitu. Monggo Mbak Disa. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar Iya, ya? terdengar jelas. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradisa Jasmine Anderson, boleh dipanggil Disa. Saya di sini masih sebagai seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Jogja. Kebetulan saya baru semester 1. Oke, kayaknya paling muda ya. Oke, sini saya mau bahas tentang peran saya sebagai seorang duta wisata. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bahas dulu tentang kondisi pandemi saat ini ya. Kalau berbicara tentang kondisi pandemi saat ini, gimana ya? Masih orang-orang tuh pasti kayak mikir kayak kita tuh ya udah di rumah aja gitu. Ini tuh sebenarnya penyakit yang mematikan dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu kondisi yang dimana peluangnya besar sekali gitu, bahwasanya kondisi pandemi seperti ini tuh kita diajak dan dipaksa untuk bisa beradaptasi dan berinovasi sih. Maksudnya kayak kita bisa lebih belajar tentang digital gitu, tentang teknologi dan lain sebagainya. Jujur saya sebelum ada pandemi saya tuh nggak ngerti cara pakai Zoom, cara pakai Google Meet dan lain sebagainya. Tapi setelah ada pandemi seperti ini malah justru makin banyak orang-orang yang memanfaatkan teknologi dan digital itu untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Betul. Nah, di sini kalau misalkan bicara tentang peran juga wisata di Kebumen, kalau misalkan wisata di Kebumen ini untuk saat ini sudah dibuka dari beberapa tempat sih, beberapa wisata sudah dibuka, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kayak salah satunya adalah Jatijajar. Saya di sini mengambil contoh Jatijajar karena dekat sama rumah saya ya, saya di daerah Rawakele. Jadi Jatijajar ini sudah membuka wisata, tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi kayak ada sesi-sesi itu, Mas Syafur. Mas Syafur ya? Iya, betul. Jadi ada sesi-sesi kayak misalkan sesi 1 tuh misalkan dari pagi sampai jam berapa gitu. Diperbolehkan masuk kayak gitu. Terus juga tetap pakai hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan untuk masalah sebagai seorang duta wisata, jelas peran kami adalah untuk promosikan wisata dari dalam kota maupun di luar kota seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk bahas tentang promosi wisata, kita dari Kebumen pun ada salah satu aplikasi yaitu namanya Plesir Kebumen. Nah, di situ nanti kalau misalkan untuk pengunjung ataupun dari khalayak yang maksudnya mau berkunjung ke Kebumen tapi belum tahu tempat-tempatnya ya, itu bisa banget langsung cek di aplikasinya Plesir Kebumen. Di situ sudah lengkap banget dengan fitur-fitur yang menjelaskan tidak hanya wisata tapi juga dari UMKM-nya sendiri gitu, seperti itu. Terus kalau misalkan masalah kayak kita saat ini sedang lagi giat apa, kita sekarang sih lagi ingin mengeparkan, maksudnya bagaimana kita promosi wisata dan juga tetap menjalankan kayak event-event Kebumen tapi dalam pandemi seperti ini. Saat ini kita sudah melewatkan yaitu Festival Lukulo tahun 2020. Alhamdulillah tahun ini tetap terlaksana, Mas. Nah, Festival apa tadi? Lukulo. Festival Lukulo ini adalah festival tahunan dan sekarang kalau nggak salah tuh udah berjalan sekitar 4 kali atau 5 kali tahun ini gitu. Nah, ini tetap dijalankan tapi dengan suasana yang berbeda. Jadi penonton hanya bisa melihat secara streaming gitu. Jadi kita udah live on YouTube seperti itu sih. Festival isinya apa aja itu, Mbak? Jadi festivalnya kalau festival Lukulo itu sebenarnya kayak kita lebih mengenalkan wisata kepada khalayak dan juga nanti kan biasanya ada tamu undangan seperti di yang lain seperti itu kan. Nah, terus juga kayak nanti ada salah satu rangkaian ya pokoknya yang tentang mengenalkan wisata-wisata gitu sih Mas, kayak ya udah kita bikin event-event apa, terus acara nanti kita acara di wisata mana seperti itu.
Oh, iya, 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 iya. Mungkin itu sih Mas, tapi selanjutnya mungkin lebih jelasnya bisa nanti saling mengisi sama Mbak Eti, kan Mbak Eti juga sebagai duta wisata tahun 2017 senior saya Mas. Iya, iya, oke, oke. Oh ya, tadi ada plesirkebumen.com atau apa? Aplikasi ya, aplikasi Plesir Iya, Kebumen ya. aplikasi Pasir Kebumen. Oh iya, iya, iya. Oke, selanjutnya saya ke Mbak, panggilannya Sinten ini, Mbak Heti atau Mbak Waheti? Iya, Mbak Heti aja. Mbak Heti, semangat hari ini ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Iya, nah kalau sebagai senior ini mungkin program-program yang dulu yang bagus, yang sukses nanti juga bisa diceritakan nih untuk duta wisata Kebumen periode saat ini itu apa saja gitu. Dan nanti kalau ada yang bisa ceritakan mungkin terkait bagaimana membangun konektivitas, konektivitas dalam arti potensi wisata yang ada di Kebumen dan Banyumas ini ya. Karena saya kira sama-sama kalau Jatidajar dengan Banyumas tidak terlalu jauh juga saya kira, atau Kebumen atau Barling Mas Cakep lah secara umum. Nah itu nanti mungkin bisa jadi terobosan juga yang bisa dilakukan. Monggo Mbak Heti. Ya, sebenarnya terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan beberapa nih kayak cerita lah, lebih ke sharing Iya, ya untuk iya, hari ini. iya. Ya, jadi saat ini saya juga masih sibuk sebagai mahasiswa. Kebetulan saya juga mahasiswa di Purwokerto, saya di Unsud. Mungkin dekat sama Mas Dede ya, Mas. Oh ya, di Purwokerto juga ternyata. Ya, kesibukan lainnya menjadi duta wisata dan menjadi Putri Pendidikan Jawa Tengah pada tahun 2019. Nah, untuk sebenarnya tadi pembukaan opening tentang pandemi sudah banyak disampaikan ya. Dari Dede, Mbak Disa juga sudah disampaikan. Memang kondisi pandemi saat ini sangat mengkhawatirkan gitu. Indonesia pada setiap harinya bisa bertambah sekitar 6.000 kasus positif dan itu sangat luar biasa banyak. Bahkan apa ya, kita belum bisa menangani dengan baik nih mau seperti apa supaya kasusnya turun gitu kan, kita belum menemukan jawaban yang pasti, bahkan vaksin pun ini masih menjadi jawaban yang 50-50 untuk kita, apakah ini bisa efektif ataukah tidak gitu. Sementara adanya pandemi COVID ini sangat berpengaruh terutama untuk sektor pariwisata. Nah, pariwisata ini kan pasti lebih banyak bertemu dengan orang, kemudian berkumpul-kumpul, itu sangat identik sehingga kita sulit untuk menjalankan beberapa program pariwisata pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu untuk Duta Wisata memang tugasnya sendiri adalah mempromosikan. Untuk saat ini seperti Mbak Disa tadi sudah sampaikan, kita ada event tahunan dan ini adalah event terbesar yang dilakukan di Kebumen. Ada Festival Lukulo. Kemarin berhasil dilaksanakan walaupun dengan sistem juga daring gitu. Jadi tidak ada kumpul-kumpul seperti biasanya gitu. Tetapi festival tetap dilaksanakan dengan baik. Dengan panitia pun menggunakan protokol kesehatan yang sangat memadai dengan apa ya, sudah tertib gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan duta wisata dari tahun sebelumnya, tetap ya namanya ada musibah-musibah seperti ini pasti duta-duta itu menggunakan momen seperti ini untuk penggalangan dana gitu. Biasanya kita menggunakan penggalangan dana, kemudian menyalurkan bantuan langsung kepada para korban yang terdampak. Nah, pastinya ketika pandemi COVID-19 ini kita juga melakukan penggalangan dana yang sama untuk membantu para saudara-saudara kita yang mungkin terdampak nih ya, mungkin kehilangan pekerjaan atau apa ya, kehilangan keluarganya gitu. Kita semua berusaha untuk membantu entah itu dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk tunai gitu. Untuk program wisata sendiri kita tetap berjalan karena kemarin sudah masuk new normal katanya. Jadi memang beberapa tempat wisata di Kebumen ini sudah mulai dibuka kembali. Tetapi melalui beberapa tahapan uji coba. Jadi kemarin saya sempat mengikuti uji coba pembukaan tempat wisata di Benteng Vanderwyk Gombong. Jadi kita melakukan uji coba apakah protokol kesehatan sekiranya bisa berlangsung dengan baik
di Benteng Pandarwik Gombong ketika nanti resmi untuk dibuka. Kemarin sudah dihadiri oleh beberapa pihak seperti dari kepolisian, kemudian dari Dandim dan lain sebagainya sudah ikut serta, sehingga kemungkinan besar tempat wisata yang dibuka ketika masa new normal ini bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, sama dengan beberapa tempat wisata yang lainnya, cuma ada beberapa tempat wisata memang masih dikelola oleh masyarakat sendiri, sehingga mereka kurang memperhatikan protokol kesehatan. Berbeda dengan Kabupaten Banyumas kan memiliki perda ya, aturan untuk menggunakan masker. Sementara di Kebumen ini tidak ada, sehingga ketika dibuka tempat pariwisata ataupun sudah aktivitas berjalan new normal itu sangat mengkhawatirkan karena banyak sekali masyarakat yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, yang itu menurut saya sangat penting untuk menahan droplet ya ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tentunya ini menjadi salah satu keprihatinan, itulah kenapa di Kabupaten Kebumen mulai bulan Agustus ini mengalami kenaikan sekitar 2-3% gitu untuk pandemi COVID-nya gitu ya. Jadi ini sangat menjadi perhatian khusus untuk duta wisata juga. Bukan kita berhenti untuk mempromosikan, tetapi justru saat ini kita beralih fungsi, bukan untuk mempromosikan wisatanya saja, tetapi kita beralih fungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih berwisata ketika pandemi, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada seperti forum-forum yang khusus yang dilakukan oleh duta wisata terhadap masyarakat, tetapi karena kita menyadari bahwa kita adalah salah satu promotor dari pariwisata di Kebumen, maka kita ketika bertemu dengan orang, ketika kita berkunjung ke tempat wisata, kita dengan sadar kita mencontohkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana berwisata ketika ada pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, walaupun mungkin disadari ya, tidak banyak masyarakat yang memahami dengan baik gitu, apalagi untuk pariwisata di Kebumen ini kan kebanyakan ada di pesisir pantai, di desa-desa. Nah, mereka untuk sumber daya manusianya untuk memahami seperti itu tuh masih dalam konteks yang masih tabu. Penggunaan masker seperti itu tuh masih tabu bagi mereka. Jadi sedikit sulit, tapi memang ini kenyataannya dan kita harus terus mempromosikan penggunaan protokol kesehatan di tempat pariwisata seperti itu. Kemudian untuk koneksi wisata ya di Kebumen, Darling-Mas Cakep seperti itu, sebenarnya ini memang sudah banyak direncanakan, tetapi memang terhalangnya adalah karena saat ini sedang pandemi COVID gitu ya. Yang kedua mungkin ini kan bukan semata-mata tugas dari duta wisata saja, tetapi kita juga membutuhkan beberapa pihak dari pemerintah, dari dinas pariwisata pastinya yang paling penting untuk mendukung program-program, terutama program-program untuk koneksi antar kabupaten mengenai wisata seperti itu. Kalau dari sendiri di Kebumen itu kita paling melakukan kunjungan-kunjungan seperti studi banding kepada duta-duta wisata juga yang ada di Barlingkop. Seperti saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di duta wisata Kabupaten Banyumas, gitu. Kita ya sedikit banyak ikut sharing di situ. Ketika memang ada forum kita sharing bagaimana wisata di Banyumas, bagaimana wisata di Kebumen, kemudian ketika new normal seperti ini apa yang harus kita lakukan, kita banyak sharing di situ. Tapi untuk koneksi bagaimana nanti ke depannya mungkin kita masih sistemnya seperti ini ya, diskusi dulu. Mungkin kita akan membuat festival online seperti itu, nanti akan diadakan dari Barlingmas Cakep seperti itu kan. Tapi beberapa ide pasti banyak. Cuma kita memang saat ini pasti bukan sebuah wewenang kita ya sebagai duta wisata, tetapi kita hanya memberikan ide-ide saja. Tentunya nanti eksekusinya pasti dibantu oleh pihak-pihak yang berwajib seperti seperti dinas pariwisata, kemudian pemerintah daerah seperti itu.
Mungkin kalau dari saya sih, kalau untuk di duta pendidikan ya, itu kan lebih banyak ke edukasi. Untuk saat ini saya paling di duta pendidikan lebih banyak memberikan ini edukasi secara seminar seperti itu karena kembali lagi untuk saat ini yang terpenting adalah memberikan eh, apa ya sebanyak-banyaknya pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi COVID ini sangat serius dan harus ditangani. Jadi mungkin beberapa apa ya beberapa tahapan-tahapannya ya termasuknya seperti melakukan webinar, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat webinar-webinar seperti ini atau mungkin secara langsung ketika memang kita bertemu di lapangan seperti itu. Jadi untuk duta-duta sebenarnya tidak perlu pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan seperti forum-forum seperti itu, tetapi kita secara langsung menyadari bahwa memang kita sebagai seorang duta, seorang promotor, maka ketika kita bertemu dengan orang atau kita berada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, kita memberikan apa yang memang seharusnya kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan positif ketika pandemi kemarin ini saya banyak melakukan seperti ada acara talk show gitu ya, walaupun online gitu kan kita menggunakan media platform yang ada. Kemudian saya juga sempat melakukan podcast bersama kalau di Kebumen ada Dr. Hasan Bayuni, itu saya juga sempat melakukan podcast dengan beliau. Kita diskusi tentang pariwisata dan juga tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga apa ya? Saya sangat suka menyemangati teman-teman ketika pandemi seperti ini, terutama teman-teman musisi karena saya merupakan salah satu pekerja seni juga. Saya sangat senang menyemangati teman-teman saya untuk terus berkreasi di masa pandemi seperti ini dengan cara mungkin menggunakan YouTube gitu ya, membuat konten-konten dan lain sebagainya. Saya sangat menikmati mereka karena saya juga ingin memfasilitasi mereka gitu. Jadi supaya mereka tidak kehabisan cara untuk melakukan aktivitasnya ketika pandemi karena mungkin job-job offline ini sudah mulai sulit ya dilakukan di pandemi COVID sangat terbatas. Jadi ya saya rasa salah satunya dengan memberikan fasilitas dan memberikan dorongan kepada mereka untuk terus melakukan kegiatan yang kreatif itu sudah baik. Mungkin itu saja sih Mas dari saya. Oh iya. Luar biasa sekali ya. Ini kalau kita lihat dari ketiga narasumber yang pasti ada optimisme ya, ada optimisme, terus kemudian tetap produktif dan semuanya melakukan terobosan-terobosan. Pun di tengah pandemi ini kelompok muda adalah kelompok yang artinya bisa bertahan dalam arti secara fisik kuat dan kemudian malah banyak yang mohon maaf OTG begitu. Tapi meskipun demikian kita juga tidak boleh lengah begitu ya. Monggo saya buka kesempatan bertanya untuk rekan-rekan yang sudah hadir di forum ini, Mas Budi atau Pak Udin, monggo. Saya persilahkan kepada tiga narasumber, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo Pak Udin atau Mas Budi. Silahkan. Iya, monggo. Silahkan. Selamat pagi Mas Sakur. Pagi. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sakur. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber. Meskipun ada beberapa yang tadi lepas dari pendengaran saya karena mungkin gangguan sinyal di tempat saya, tapi secara umum saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber dan semuanya sangat menarik karena seperti yang Mas Sakur sampaikan tadi, semuanya mencerminkan optimisme terutama dari kalangan anak-anak muda.
Mungkin ada pertanyaan untuk ketiga narasumber. Yang pertama mungkin saya ke Mas Dede tadi. Kalau Mas Dede tadi menyampaikan salah satu dukungan yang diberikan kepada UMKM, salah satunya kepada UMKM ya tadi, kalau saya tidak salah tangkap. Saat ini kan memang sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang boleh dibilang sangat galau ya. Kalau tadi Mas Dede menyampaikan banyak support dari mulai webinar dan lain-lain terkait dengan digital marketing dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan tuh Mas Dede, apa sih support yang telah diberikan oleh Genbi terhadap termasuk yang diantaranya yang dikelola oleh anak-anak muda, karena kita tahu bahwa pandemi ini memang sudah sedemikian parah, sudah sedemikian menyulitkan bagi siapapun, apalagi terhadap para pelaku UMKM. Itu untuk Mas Dede. Kemudian yang kedua untuk Mbak Disa, terkait dengan pariwisata di Kebumen yang tadi disampaikan Mbak Disa sudah mulai dibuka, padahal kita tahu bahwa Kebumen merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang kemarin, kalau nggak salah sekarang sudah tidak masuk zona merah, tapi kemarin sempat masuk zona merah karena angka kasusnya yang memang cukup tinggi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Mbak Disa sebagai salah satu komponen yang punya peran dalam memajukan pariwisata Kebumen, yang dalam hal ini bertugas untuk mempromosikan pariwisata. Bagaimana meyakinkan para calon wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Kebumen bahwa Kabupaten Kebumen itu memang aman untuk berwisata di tengah pandemi sepanjang ada mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Karena promosi wisata saya yakin tidak harus berhenti dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, apalagi dengan memanfaatkan aplikasi yang tadi Mbak Disa sebutkan, saya agak lupa nanti Plesir Kebumen atau apa. Itu untuk Mbak Disa. Kemudian yang satu lagi untuk Mbak Heti. Kalau Mbak Heti tadi menyampaikan bahwa kalau tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan-perusahaan besar mungkin lebih banyak lebih bisa dipantau penerapan protokol kesehatannya, karena mereka akan sangat memperhatikan itu karena terkait dengan banyak sedikitnya kunjungan ke tempat wisata. Nah, kalau tadi Mbak Heti menyampaikan bahwa peran duta wisata adalah menyampaikan edukasi, apa sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Heti dan mungkin teman-temannya sesama duta wisata Kabupaten Kebumen untuk memberikan edukasi terutama sekali ke tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat, karena memang kita tahu ini sangat sulit untuk memantau detail wisata yang dikelola oleh masyarakat item per item, karena di situasi seperti ini kadang-kadang sangat mudah lalai, sangat mudah lupa, apalagi ketika sudah berada di tempat wisata. Saya kira itu mungkin 3 pertanyaan. Baik. Terima kasih Mas. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk Mas Dede, support apa yang sudah diberikan pada UMKM dari Genbi? Kemudian nanti dilanjut ke Mbak Disa, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor pariwisata, dan dari ke Mbak Heti adalah edukasi apa yang dilakukan khususnya untuk
wisata-wisata yang non pemerintah itu tadi. Monggo Mas Dede silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Din Samsyudin ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk UMKM ya di masa pandemi seperti ini? Ya betul, emang UMKM masa pandemi ini yang paling terdampak gitu ya. Mayoritas UMKM bahkan mereka bisa dikatakan kolaps gitu, bangkrut dikarenakan ada masa pandemi seperti ini. Nah, dari Genbi sendiri itu ada bidang yang khusus untuk menangani masalah-masalah seperti itu, yaitu bidang ekonomi gitu. Nah, beberapa program kemarin sudah dilaksanakan oleh Genbi Purwokerto. Itu yang pertama adalah Pro UMKM itu kegiatan promosi UMKM dari Genbi Purwokerto itu. Jadi kita memilih tuh mana UMKM yang mau kita promosikan itu bersifat terbuka ya untuk seluruh UMKM yang ada di Mastakep ini itu. Jadi kita promosikan UMKM, kita sebarkan lewat platform di Genbi Purwokerto sendiri, terus juga sama anak-anak dari Genbi Purwokerto sendiri, anggotanya semuanya. Ada juga kegiatan yang memang kita ingin telusuri lebih dalam ya, yaitu macam riset kecil-kecilan sih, yaitu talk with UMKM itu. Itu waktu itu dengan Galeri Usang ya. Kenapa memilih itu? Karena itu UMKM yang bisa bertahan itu di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, kita berbicara, kita ngobrol dengan pemilik UMKM tersebut, bagaimana kita tetap bisa bertahan di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Terus juga ada kegiatan digital marketing gitu. Jadi digital marketing itu kan diperuntukkan untuk UMKM dan juga ya bersifat umum sih, semuanya masyarakat yang ingin tahu bagaimana mekanisme digital marketing itu sendiri itu. Kenapa? Karena di tahun-tahun seperti ini kan tahun semuanya serba online itulah. Tren belanja online kan jadi tren yang sangat paling naik gitulah di tahun-tahun sekarang ini gitu. Seperti Shopee, seperti Tokopedia dan sebagainya. Bahkan sekarang lagi 12 gitu kan ya. Semuanya pasti belanja di toko-toko online seperti itu. Jadi kita mengajarkan kepada UMKM yang ada di Bari Mastakep bagaimana sih cara memarketing produk melalui digital gitu, melalui Instagram advertisement, Facebook advertisement, dan juga melalui platform di YouTube atau Instagram gitu ya. Nah, itu kita mengedukasi itu untuk para UMKM gitu. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti ini kan karena mereka takut untuk keluar ke rumah gitu ya, untuk berinteraksi dari Genbi Purwokerto untuk para UMKM yang ada. Terus juga ada program yang dari Bank Indonesia kita kampanyekan untuk para UMKM. Ada 2 program. Yang pertama adalah program SIAPIK, yaitu aplikasi sistem akuntansi pencatatan untuk UMKM itulah. Itu semacam aplikasi akuntansi ya. Jadi itu pencatatan keuangan bagi UMKM yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi. Kita edukasi soal itu. Itu adalah program dari Bank Indonesia juga yang juga Genbi salurkan informasinya kepada UMKM. Itu dilaksanakan kemarin bulan lalu, November, akhir bulan lah. Itu saya sendiri yang menyampaikan kepada 100 UMKM di Banjarnegara itu. Kita melakukan semacam sosialisasi terkait dengan aplikasi ini gitu, pencatatan akuntansi yang secara online gitu loh, di aplikasi. Lebih mudah juga lebih efisien tentunya daripada kita melakukan pencatatan menggunakan dompet digital gitu ya. Kita menggunakan e-wallet gitu ya, transaksinya hanya menggunakan scan barcode, kita udah bisa membayar setiap transaksi di warung-warung ataupun UMKM gitu lah. Nah, itu kan juga salah satu pendukung peningkatan penjualan juga untuk para UMKM loh. Karena apa? Di masa pandemi seperti ini, salah satu media penularan COVID juga bukan hanya melalui tangan gitu ya, kita berjabat tangan ataupun kita menyentuh barang, tapi juga melalui uang gitu. Melalui uang yang kita pakai, kita tanpa disadari dan tanpa teman-teman sadari juga
itu bisa membawa virus gitu loh, dari uang kertas atau uang logam itu. Nah, dari Bank Indonesia itu mengamanyakan itu secara besar-besaran ini menggunakan kris gitu. Untuk para pelaku UMKM maupun dari para masyarakat konsumen sendiri untuk menggunakan transaksi cashless gitu. Transaksi yang menggunakan uang digital seperti OVO, GoPay dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dede. Banyak tadi yang sudah dilakukan ya. Kalau kris di Banyumas itu kemarin pertumbuhannya juga cukup tinggi. Sebulan kemarin ada 60.000 apa ya kalau nggak salah kemarin. Ya. Pengguna kris di Banyumas. Ini tertinggi memang di wilayah Karsidenan itu kalau yang kris. Monggo dilanjutkan ke Mbak Disa. Bagaimana menanamkan kepercayaan masyarakat atau meyakinkan ini ke sektor wisata. Ya, Mbak Disa, mungkin belum connect atau gimana? Bisa ke Mbak Heti dulu. Sudah terdengar suara saya? Oh ya, Mbak Disa silakan. Terdengar. Tadi ada trouble sedikit, mikrofonnya nggak bisa diklik ini. Oke, baik. Tentang bagaimana cara meyakinkan calon pariwisata untuk bisa berkunjung di Kebumen, jelas adalah dengan mematuhi protokol 3M sih, maksudnya protokol kesehatan, salah satu 3M itu tadi. Nah, karena sekarang kita sudah masuki namanya new normal ataupun kehidupan baru katanya ya. Jadi sebagai bentuk adaptasi atau kebiasaan baru dalam berwisata di tengah pandemi COVID-19, Kebumen sendiri melakukan gerakan 3M tadi, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, mungkin ini menjadi salah satu yang bisa membuat calon pariwisata yakin bahwa juga Kebumen sendiri juga menggerakkan, yaitu gerakan, menurut saya sih bisa disimpulkan gerakan bisa ya. Bisa itu bersih, indah, sehat, dan aman gitu. Jadi gerakan ini tuh menjadi salah satu penguat bahwa Kebumen juga siap untuk kembali berwisata kembali di era pandemi seperti ini. Jadi dari pas kita masuk itu ada pengecekan suhu, kemudian juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada pembatasan pengunjung seperti itu. Karena sebenarnya pandemi seperti ini juga sangat merugikan bagi salah satu pelaku-pelaku wisata, salah satunya ya tadi itu dari mungkin kan ada beberapa wisata yang masih dikelola oleh masyarakat sendiri. Nah, sementara kalau pandemi seperti ini mereka hanya bisa mengandalkan dari wisata-wisata tersebut seperti itu. Jadi menurut saya sekali lagi saya tekankan bahwa hal yang bisa membuat meyakinkan dari tingkat kepercayaan wisatawan itu yang tadi dari gerakan 3M dan juga dari gerakan bisa. Mungkin ini bukan semuanya bisa valid, tapi mungkin menjadi salah satu ataupun salah dua seperti itu. Terima kasih. Oke, monggo Mbak Heti. Mungkin kalau misalkan bicara tentang kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh Duta Wisata untuk mempromosikan nih dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan di tempat pariwisata di Indonesia, terutama di Kebumen. Nah, untuk Duta Wisata Kebumen sendiri, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan promosi, kemudian kegiatan-kegiatan edukasi sekarang melalui media platform seperti Instagram, kemudian ada WhatsApp, terus kemudian ada YouTube gitu. Kita melakukan itu semua karena memang di masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita hindari adanya pandemi ini membuat kita harus segala sesuatu menggunakan media platform seperti ada Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Karena kita sangat dekat sekali saat ini dengan teknologi dan internet, jadi kita sementara waktu mengandalkan hal tersebut, di mana kita memang tidak bisa ikut untuk kumpul-kumpul ya, atau kita melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat karena memang ditakutkan justru kita yang akan membawa virus dan lain sebagainya, maka kita menggunakan
media platform sebagai salah satu jalan untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya protokol kesehatan di tempat pariwisata. Kemudian yang kedua, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, beberapa tempat pariwisata melakukan uji coba new normal. Jadi uji coba melakukan protokol kesehatan di tempat-tempat pariwisata, seperti salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan adalah Benteng Van der Wijk. Karena sebagai salah satu tempat wisata yang cukup besar di Kebumen, Benteng Van der Wijk ini juga membatasi pengunjung. Jadi ketika dilakukan uji coba, kita semua disampaikan bahwa akan ada pembatasan pengunjung, kemudian tadi seperti Mbak Disa sudah sampaikan, kita melakukan 3M, kemudian juga ada beberapa pengawas di setiap titik lokasi wisata. Jadi ada pengawasnya, bagaimana nanti ketika pengunjung sudah di dalam, tidak menggunakan masker, maka akan diingatkan menggunakan masker, kemudian juga akan diingatkan menggunakan sumber suara, jadi menggunakan speaker akan disuarakan setiap beberapa menit sekali gitu. Jadi itu merupakan salah satu juga usulan sebenarnya dari para duta wisata, dari para masyarakat supaya di tempat wisata ini tidak menjadi klaster baru untuk penularan COVID-19 di Kebumen, seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, kita menggunakan acara-acara di mana di situ adalah acara-acara yang diadakan oleh anak-anak muda. Seperti salah satunya yang kemarin saya lakukan adalah acara di Muda-Mudi Kebumen. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang baru terbentuk ketika pandemi COVID-19 di Kebumen. Kemudian kita melakukan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan-kegiatan konser amal, kemudian kita ada talk show dengan beberapa elemen masyarakat seperti mungkin ada kepala desa, kemudian ada dokter bahkan. Jadi kita sharing ilmu kepada masyarakat dan itu bisa disaksikan di YouTube. Di rumah saja bisa menyaksikan kita untuk konser amal dan kemudian talk show dengan beberapa tokoh gitu ya. Dan itu juga kita memberikan edukasi salah satunya tentang bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik di Kebumen, baik itu di tempat pariwisata maupun ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Karena untuk saat ini menurut saya anak-anak muda ini merupakan salah satu tokoh penting di pandemi COVID-19 karena anak-anak muda ini perannya sangat besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 itu, apa sih pandemi COVID-19 itu, dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengurangi resiko penularannya, itu sangat penting. Jadi kami menggunakan media yang digunakan ini adalah YouTube, itu kita gunakan di komunitas Muda-Mudi Kebumen untuk membantu kita, untuk mempromosikan dengan mudah kepada masyarakat bagaimana cara kesehatan di berbagai macam tempat, termasuk di tempat pariwisata. Seperti itu. Ya, baik. Baik, Mas Udin ada tanggapan untuk ketiga narasumber tadi? Terima kasih Mas Sakur, saya kira cukup. Oh iya. Kalau saya malah ingin tahu lebih jauh ini, Mbak Hetty ya, kalau aktif di pegiat seni apa Mbak? Musik atau apa ini? Ya, kebetulan untuk saat ini saya lebih banyak di musik. Ya. Oh, musik begitu ya, iya. Kemarin saya juga habis webinar, salah satunya itu bersama Gari Nugroho dan Sujiwo Tejo. Untuk pelaku-pelaku seni, mereka memang sekarang lebih banyak melakukan kegiatan virtual ya, misalnya yang dalang itu hanya dari 2 jam, ada juga pentas-pentas yang dilakukan oleh seniman-seniman tertentu, kemudian mereka buka rekening. Setelah itu dari rekening tersebut ketika sudah terkumpul, dan mereka tidak hanya memberi pada yang pentas saja, tapi di data nih ada berapa nih seniman-seniman yang katakanlah bisa terdampak atau ikut terdistribusi dari pembukaan rekening tersebut. Nah, mungkin ini untuk wisata-wisata budaya atau yang lain atau seni yang lain mungkin juga bisa dilakukan begitu ya. Kalau ini tadi dengan Mbak Disa ya, yang gerakan bisa ini. Gerakan bisa itu namanya sangat luar biasa sekali, bersih, indah, sehat, aman. Ini sudah membangkitkan gelora semangat sekali begitu. Jadi saya kira ini
bisa semangat atau gerakan bisa ini juga nanti bisa ditularkan ke daerah-daerah lain. Banyumas memang sudah punya apa namanya perda, terus Banyumas juga sangat ketat dalam hal penerapan protokol kesehatan. Tapi kemarin kalau dari Pak Bupatinya bilang Banyumas tidak bisa sendirian, kalau hanya Banyumas yang ketat sementara banyak yang masuk, akhirnya pun terjadi seperti ini, kasusnya meledak juga begitu. Saya buka kesempatan satu kali lagi, monggo untuk penayang lain masih ada yang penasaran karena ini, iya monggo. Wah ini Mas Warso ini legend, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Agur. Iya. Pertanyaan untuk ketiga narasumber ini sekaligus, karena menghadapi situasi pandemi seperti ini, itu teman-teman sebaya yang masih milenial lah, masih muda itu kampanye perubahan perilaku apa yang sudah dilakukan, sekaligus apa namanya upaya apa yang sudah dilakukan untuk mempromosikan produk-produk pembelian produk lokal secara online gitu, secara daring gitu. Mungkin untuk ketiga narasumber. Terima kasih. Oh ya, monggo ini pertanyaannya cukup singkat ya, monggo untuk tiga narasumber ditanggapi. Dari Mas Deden, tadi yang mungkin juga sudah ada yang dilakukan dari ada marketing online dan lain-lain. Monggo Mas Deden. Ya, terima kasih. Apa ya yang udah diupayakan ya dari kita milenial untuk promosikan produk lokal gitu ya. Tadi juga udah saya singgung juga terkait dengan program-program yang udah kita laksanakan untuk mendukung produk-produk di UMKM di Banyumas Cakep. Ada seperti Pro UMKM gitu ya, kegiatan promosi UMKM yang di Banyumas Cakep juga yang nanti apa namanya dipromosikan di platform IG Gen Purwokerto dan juga teman-teman dari anggota Gen Purwokerto yang jumlahnya 200 anggota juga. Terus juga ada kegiatan digital marketing yaitu agar mereka memberikan edukasi kepada mereka, memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana sih cara memarketing produk mereka secara digital gitu loh, melalui Instagram advertisement ataupun Facebook advertisement ataupun menggunakan metode gimana sih biar menarik gitu ya di macam dunia digital seperti ini. Terus juga ada juga Gen Talk with UMKM ya, kita membuat konten video ya, talk show yaitu dengan UMKM, kita datangi ke UMKM-nya, kita di situ wawancara tuh bagaimana mereka bisa bertahan di masa pandemi seperti ini, bagaimana marketing mereka, terus bagaimana mereka memunculkan inovasi dari produk itu kita laksanakan dengan Galeri Usang waktu itu apa namanya UMKM yang bergerak di bidang lukis tapi menggunakan media bahannya itu dari apa namanya daun jati itu, daun jati yang berserakan tuh. Terus juga ada juga dari sampah plastik gitu. Kita itu kegiatannya hasilnya keren-keren semuanya, bisa dicek aja di IG Gen Purwokerto dan juga ada juga di Galeri Usang itu. Terus juga di lain sisi kita mendukung program dari Bank Indonesia yang distimulasikan untuk para UMKM gitu. Ada juga program SIAPIK, sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan untuk para UMKM itu pencatatan akuntansi ya untuk para UMKM, pencatatan keuangan secara digital ya itu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia. Terus juga ada program KRIS gitu, Quick Response Code Indonesia Standar yang udah digalakkan oleh BPI Purwokerto juga untuk orang Banyumas ya, Banyumas Cakep semuanya sedang dikampanyekan secara besar-besaran gitu. Itu menggunakan scan barcode untuk transaksi usaha mereka gitu loh. Kita menggunakan cashless, itu menggunakan Dana, OVO, GoPay. Karena itu juga salah satu bentuk pencegahan penularan COVID-19 juga. Karena penularan COVID-19 juga tidak hanya melalui media kita berjabat tangan ataupun kita misalnya ngobrol ya, tapi juga melalui uang juga yang kita miliki. Kita bertransaksi sehari-hari tanpa kita sadari uang yang kita terima atau kita kasihan itu ada virusnya atau enggak itu. Kan kita nggak tahu. Maka itu sebagai solusi juga untuk para UMKM maupun para konsumen dalam melakukan transaksi yang ada itu menggunakan cashless gitu, seperti menggunakan Dana, OVO, GoPay dan sebagainya. Namun dengan satu
satu barcode bisa menggunakan platform seluruh platform PJSP ya, penjaringan jasa sistem pembayaran itu. Mungkin itu Pak dari Gen Prokerto. Gitu. Ya, terima kasih. Monggo, Mbak Heti dulu, silakan Mbak Heti. Ya, oke. Sedikit saja mungkin. Ya. Ya, dari Kebumen sendiri untuk masalah promosi UMKM ya. Jadi Duta Wisata juga menunjang promosi tentang UMKM ini dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata, yaitu Yuplesir Kebumen. Dan di situ juga ada di mana kita mau mencari oleh-oleh, misalnya oleh-oleh khas Kebumen. Nah, itu kan masuk dalam UMKM Kebumen. Itu semuanya sudah tersedia di situ, jadi kita bisa melihat produknya apa saja, kemudian lokasi penjualannya di mana saja, gitu kita bisa melihat. Jadi sangat mudah untuk diakses ketika memang ada wisatawan dari luar ingin berbelanja UMKM dari Kebumen, itu sudah bisa diakses di Yuplesir Kebumen. Dan baru-baru ini pada bulan Agustus ini Bapak Bupati kita, Bupati Kebumen, Bapak Yasid, itu meluncurkan aplikasi bernama Simbok Blonjo. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi memang khusus untuk penjualan barang-barang UMKM. Nah, tetapi memang karena masih dalam proses pembuatan aplikasinya, jadi memang belum bisa diakses secara mudah, tetapi yang memang sudah pasti adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, yaitu Yuplesir Kebumen. Jadi aplikasi-aplikasi ini nanti pastinya akan sangat membantu untuk sistem penjualan dari UMKM. Jadi akan membuat UMKM kita menjadi lebih terlihat baik gitu, karena bisa diperjualbelikan juga. Dan pastinya karena bisa diperjualbelikan secara online, ini akan menambahkan omset dari para pelaku UMKM karena bisa dijualkan lebih luas lagi, bisa terjual lebih luas lagi, bahkan sampai keluar daerah. Kemudian untuk UMKM sendiri di Kabupaten Kebumen ini sudah masuk ke tahapan di mana membuat lebih modern. Jadi contohnya seperti makanan-makanan khas Kebumen saat ini sudah mulai dikemas menjadi kemasan yang bisa disimpan. Kemudian betul. ada sayur penggel, bahkan sekarang sudah dibuat kemasan, jadi bisa dengan mudah untuk dibawa sebagai oleh-oleh para wisatawan tentunya yang datang ke Kebumen untuk membawa oleh-oleh dari Kebumen, seperti itu. Mungkin Mbak Disa bisa menambahkan, Mbak. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Heti, sebenarnya sudah disampaikan semua ya, bahwa yang paling masih kita gunakan itu yang sudah pasti biasanya aplikasi Plesir Kebumen, karena untuk aplikasi Simbok Blonjo ini baru diresmikan bulan Agustus kemarin. Nah, tapi kalau misalkan dari Duta Wisata sendiri, kemarin saya sempat kayak mengadakan berkunjung ke setiap wisata, kemudian juga kami membantu para UMKM itu, nanti kami membantu untuk promosi seperti itu. Kalau misalkan dari situ, tapi untuk saat ini kita terhenti karena adanya pandemi, jadi kita baru ke beberapa tempat aja, seperti kayak kemarin itu di daerah mana tuh ya, lupa saya nama daerah itu. Nah, pokoknya dari situ saya sama teman-teman Duta Wisata beberapa kita berbagi tugas untuk mempromosikan wisata lewat Instagram dan juga lewat beberapa platform media. Kemudian habis itu kita juga membantu untuk penjualan UMKM lewat media-media kami pribadi gitu, seperti Instagram kita dan lain sebagainya. Kemudian juga kita juga sebenarnya ada salah satu event di mana memang event itu dikhususkan untuk UMKM yang ada di Kebumen. Namanya adalah Pesta Kria. Apa namanya? Pesta Kria. Jadi di situ adalah event di mana para pelaku UMKM di Kebumen ini bisa membuat stand, kemudian dipromosikan di situ, dijual di situ barangnya. Jadi lebih banyak dikenal oleh masyarakat Kebumen khususnya, apalagi masyarakat luar yang mungkin sedang berkunjung ke Kebumen itu bisa datang ke Pesta Kria. Tetapi memang untuk saat ini karena masih pandemi ya Mbak ya, jadi kita belum bisa mengadakan kembali, tapi memang secepatnya pasti akan diadakan kembali dan itu rutin setiap tahunnya.
Siap. Oh, ya. untuk para pelaku UMKM di Kebumen. Oke, oke. Terima kasih. Sebenarnya ini obrolan kita atau diskusi kita itu makin lama makin asik ya, karena semakin banyak hal-hal menarik yang kita temukan. Tadi ada juga aplikasi si Apik misalnya. Ini saya kira juga sangat membantu. Misalnya mungkin dari rekan-rekan UMKM Kebumen difasilitasi dari duta wisata untuk belajar khususnya UMKM wisata begitu atau yang lain. Nah, artinya dari diskusi ini sebenarnya bisa terlahir kerjasama-kerjasama yang nanti sifatnya bisa membangun, menguatkan kembali masing-masing pihak di masing-masing sektor begitu. Baik, ada lagi yang akan menanya? Ya, sepertinya iya ya, monggo. Iya. Dari mana ini? Mas Anas, gitu. Iya, iya. Oh iya, silakan Mas Anas. Iya. Gimana ini, ke siapa ini? Mau bertanya ke siapa? Ya, ke Mbak Esti sama Mbak siapa? Untuk Mbak pariwisata itu. Iya, Mbak Disa sama Mbak Hesti. Ya, ini kan sebentar lagi libur tahun baru sama Natal ya. Dan sejauh ini kan kita selama 8 bulan ini masyarakat ruang geraknya dibatasi gitu ya. Apakah mungkin nantinya akan ada masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi ini gitu ya, dan pariwisata bisa menjadi pelampiasan gitu. Bisa menjadi pelampiasan bosan di rumah gitu ya, akhirnya untuk menghabiskan waktu liburan itu untuk berpariwisata. Nah, sejauh ini di Kebumen sendiri itu apakah sudah ada kesiapan untuk ya nanti untuk liburan pada waktu Natal dan Tahun Baru itu, apakah ada event tertentu atau ada semacam atau malah tidak ada sama sekali gitu ya. Kemudian tadi yang pariwisata lokal itu tetap ada, kemudian menjadi destinasi masyarakat gitu ya. Nah, ini apakah sudah ada kesiapan untuk merencanakan bagaimana semacamnya begitu. Terima kasih Mas Akur, gitu aja. Oh ya, baik. Silakan Mbak Hesti atau Mbak Disa, silakan ditanggapi kaitannya dengan libur akhir tahun ini nanti jadi pelampiasan sektor wisata ya, karena kemarin dari tim Red Majalah Femina itu Mbak Feti S. Fatimah itu ternyata masyarakat khususnya perempuan, ibu-ibu apalagi itu juga kangen curhat salah satunya. Kalau itu problemnya perempuan. Nah, masyarakat yang dibatasi ini nanti juga gimana nih di sektor pariwisata? Moga-moga Mbak Disa. Ya mungkin kita saling berdiskusi aja kali sama Mbak Heti, bisa bareng juga, nggak masalah saling menambahkan. Kalau misalkan dari Kebumen sendiri, sementara saya belum paham kalau misalkan apakah ada event terbesar lagi atau tidak. Tapi sejauh ini kayaknya kalaupun ada, mungkin akan dilaksanakan secara virtual seperti yang sudah dilaksanakan di Festival Lukulo seperti itu. Ya, mungkin kalau dari Mbak Hesti. Mbak Hesti? Ya, jadi kalau dari saya mungkin karena saya juga banyak mengenal dari para aparat di Kebumen ya. Jadi memang untuk tahun baru kali ini akan ada operasi yang mungkin cukup ketat nanti digalakan di Kebumen, supaya mungkin meskipun masyarakat nanti akan tetap menikmati tahun baru, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Jadi memang tetap tidak diperbolehkan ada kerumunan seperti itu. Dan untuk pembelajaran tahun kemarin, sepertinya memang di Kebumen sudah tidak ada seperti pesta kembang api seperti itu ya Mbak Disa ya. Iya. Sudah ditiadakan. Jadi kemungkinan memang untuk tahun baru kali ini juga ditiadakan pesta kembang api. Supaya yang pertama memang dirasa berbahaya, yang kedua memang di saat pandemi COVID-19 ini sangat memicu penambahan kasus COVID di Kabupaten Kebumen. Seperti yang kita tahu kemarin memang Kebumen sempat menjadi zona merah. Maka dari itu pembelajaran saat ini Kebumen memang sangat berhati-hati dan sangat mengetatkan protokol kesehatan. Jadi supaya tidak ada penambahan lagi di Kabupaten Kebumen. Dan
ini juga sangat berpotensi ya untuk menjadi klaster baru di Kabupaten Kebumen tentang penambahan kasus positif COVID-19. Makanya di Kabupaten Kebumen ini belum ada seperti event atau acara yang digelar secara offline gitu. Mungkin misalnya ada acara, itu adalah acara yang digelar secara online. Seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mbak Disa, tadi ada Festival Lukulo, festival paling besar di Kabupaten Kebumen, digelar rutinan setiap tahunnya, itu juga digelar secara online kemarin, secara virtual ya. Jadi kemungkinan besar untuk tahun baru ini juga tetap dilakukan secara virtual seperti itu. Oke. Terima kasih narasumber yang sudah cukup banyak. Kita sudah satu tanya lagi. Pak Diso, selaku juga yang berkecimpung di Jasatur, sedikit pertanyaan, kalau kondisi saat ini seperti apa? Kita belum piknik lagi. Iya, moga silakan. Ya, kebetulan memang benar karena saya tuh bekerja di salah satu biro jasa di Kebumen sebagai tour leader. Kemudian pernah bawa rombongannya Mas Saifur juga. Nah, kalau sekarang ini kebetulan kita masih offline, nanti kita sampai tunggu insya Allah wacana sih Desember mau ada pemberangkatan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian juga mungkin akan benar-benar kembali seperti semula lagi, insya Allah di tahun 2021 sampai kabar vaksinnya jelas seperti itu. Peserta tur nanti juga dirapid semua ya sebelum berangkat, ada rapid dulu ya. Oh iya. Karena itu kan menjadi salah satu persyaratan pemberangkatan gitu. Nah itu nanti pada mau apa enggak nanti itu. Iya. Monggo Mas Saifur. Gratis. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita dinamis sekali, hangat sekali pembicaraannya. Di yang pertama nanti dengan kerjasama dengan Banyumas Express, saya harap nanti sahabat-sahabat atau rekan-rekan dari Genbi, kemudian Duta Wisata Kebumen juga masih tetap bisa bekerja sama dengan Banyumas Express untuk event-event yang lain. Hari ini kita sudah banyak menemukan sekali ya hal-hal menarik dan positif. Tadi sudah saya sebut ada gerakan bisa, ada APIK, kemudian ada cashless juga. Oh ya, saya sedikit menyinggung tadi. Kalau dari Genbi sudah mensosialisasikan tentang KRIS, di Banyumas ini seluruh tempat pariwisata sekarang itu juga sudah cashless. Mereka tidak lagi secara tunai. Pengunjung yang mau masuk itu bayarnya via scan barcode semua. Begitu. Nah, mungkin nanti di Kebumen ini juga bisa diterapkan. Bahkan di Banyumas nanti rencananya Bupati juga membuat semacam perbub ya, itu diwajibkan untuk yang swasta juga. Tapi ini kalau yang perbub masih digodok. Tapi setidaknya di Banyumas sudah ada terobosan seperti itu untuk wisatanya. Begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Seperti sejarah yang sudah membuktikan bahwa bangsa ini selalu bertumpu pada anak muda untuk pertumbuhan dan kemajuannya, maka pembicara hari ini semuanya dari generasi muda, yang itu juga membuat saya lebih merasa muda lagi, semangatnya muda lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, yang pasti ini sangat menarik dan sangat bagus sekali. Ada banyak manfaat dan ada banyak inspirasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat tentang program-program, tentang kegiatan-kegiatan dan hal positif lain yang sudah dilaksanakan oleh narasumber semuanya. Baik, terima kasih. Saya tutup diskusi kita hari ini. Semoga nanti tetap berlanjut kerjasamanya dengan Banyumas Express. Jangan lupa sering kirim rilis, Mbak Disa, Mbak Heti, Genpi juga ke Banyumas Express untuk nanti sering-sering kita publish juga biar semakin didengar oleh masyarakat. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you.